Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezeki yang dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di malam ini saya kedatangan Mia Sporty. Keluhan dari pemiliknya, motor ini mati total dan cover depan dibuka oleh pemiliknya. Kata pemiliknya, permasalahan motor ini biasanya di kunci kontaknya mengakibatkan motor ini mati total. Untuk memastikan kunci kontak ini dalam keadaan on atau normal, kita posisikan kunci kontak on. Dan kata pemiliknya, motor ini juga swak aki dan minta dicas akinya. Swak ya teman-teman, tapi dipencet masih bunyi untuk dinamo statirnya yang aktif, berarti kelistrikan dari kunci kontaknya masih dalam keadaan normal. Dan kita mau mengecek di bagian hidup atau tidaknya motor ini sesuai keluhan dari pemiliknya. Coba kita engkol apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Motor ini tidak bisa hidup, kita engkol untuk memastikan apa saja yang diakibatkan motor ini mati total. Kita mengecek di daerah businya terlebih dahulu untuk memastikan apakah motor ini permasalahannya hanya di busi atau kelistrikan lainnya ataupun di daerah karburatornya. Untuk mempercepat waktu dan coba kita buka di bagian cover joknya di bagian sana. Jadi setelah kita membuka daerah covernya, sebelum kita mengecas daerah akinya terlebih dahulu kita ukur. Kita menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan dari akinya. Kita pastikan, kita fokus berapa tegangan dari akinya ini sampai tidak bisa menggunakan electric starter. Mana akinya? Kan juga tadi tuh. Kemudian kita pastikan tegangan aki ini berada di 12 volt. Kita fokus di bagian ininya, kita fokus. Lihat tegangan aki masih dalam keadaan normal di 12,28. Tapi ketika kita memencet di daerah elektrik starternya, susah untuk mengangkat hidup mesin. Kita fokus kembali ke daerah motor ini mati total. Dan coba kita cek di bagian pengapian yang keluar dari kuilnya yang menuju ke busi. Kita buka bagian businya. Kita mengecek di daerah kabel yang dari kuil. Kita pastikan strom yang keluar ada, dan kemudian ketika strom yang dari kuil ada, kita mengecek di daerah businya. Kita membuka businya agar ketika kita engkol tidak terlalu keras ya teman-teman. Kemudian kita cek di bagian api yang keluar dari kuilnya. Pastikan kita fokus ke kabel ini ya teman-teman. Kemudian kita matikan pencahayaannya agar strom yang dikeluarkan dari kuil bisa terlihat jelas. Seperti ini.
Kemudian kita engkol. Lihat kan? Lebih fokus lagi agar lebih jelas. Jadi seperti itu, berarti strum yang dikeluarkan dari kuilnya ada. Kemudian kita cek di bagian businya, apakah motor ini permasalahannya mati karena businya yang mati atau masih ada kendala lain. Kita masukkan businya, kita cek. Kita fokus. Busi pun masih dalam keadaan normal. Kemudian setelah kita mengecek di bagian pengapian, kita mengecek di bagian bahan bakar yang mengalir yang menuju ke karburator. Kita buka terlebih dahulu selang yang menuju ke karburator. Kita fokus. Terlihat jelaskah? Seperti ini, dan kemudian kita engkol. Bensin tidak dikeluarkan ya teman-teman. Coba kita cek bensin ketika kita engkol. Bensin ini tidak mengeluarkan, maksud saya tangki ini tidak mengalir bensin ketika saya mengengkol dari motor ini. Seperti itu. Dan sekali lagi untuk memastikan, kita fokus, kita ulangi lagi. Ternyata bensin mengalir dengan normal, tapi motor ini tidak bisa hidup. Berarti kita sudah rasa, dan saya sudah rasa di bagian kompresinya masih keadaan normal, dan di bagian pengapian pun normal, di bagian bahan bakar pun normal. Dan kemudian kita cek di bagian karburatornya, apakah motor ini permasalahan dari karburatornya atau masih ada kendala lain. Untuk mempercepat waktu, dan coba saya buka di daerah karburatornya. Motor ini sudah lain-lain baut. Ada yang menggunakan baut kepala 8 dan kepala 10. Nah, ini pun tidak kencang ya teman-teman. Di daerah baut 10-nya ini tidak kencang. Longgar ya teman-teman. Dan coba kita kencangkan terlebih dahulu sebelum kita membukanya.
apakah permasalahan dari motor ini cuma kendala dari baut yang longgar ini? Kita pasang kembali dan coba kita hidupkan. Apa ketika kita membuka baut ini dalam keadaan longgar, otomatis pasti pengisapan di manifoldnya ini akan tidak bekerja dengan stabil karena ada kebocoran di bagian manifoldnya diakibatkan dari baut 10 ini yang longgar. Kita pasang kembali daerah vakumnya dan coba kita hidupkan. Teman-teman, mohon saling bantu, tekan like dan subscribe-nya dan share agar channel dari saya bisa berkembang luas di masyarakat dan pemula-pemula mekanik lainnya bisa mengetahui tentang seputaran kerusakan motor. Kemudian setelah terpasang di daerah vakumnya, kita coba hidupkan. Seperti ini. Coba kita hidupkan dulu apakah permasalahan dari motor ini, dari manifoldnya ini yang longgar. Motor ini langsung normal ketika kita memperkuat baut 10 ini yang longgar tadi. Cuma motor ini ketika saya tarik tuas gas, permasalahannya di vakum ya teman-teman. Tapi motor ini, keluhan dari pemiliknya, motor ini saat jalan terasa berat. Kemungkinan yang diakibatkan itu kebocoran dari manifoldnya dan di bagian vakum yang susah naik. Dan coba kita hidupkan kembali. Hidup ya teman-teman. Cuma langsam dari motor ini susah karena diakibatkan kerusakan di bagian vakumnya. Berarti motor ini mati total yang diakibatkan dari baut manifold ini yang longgar. Jadi teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.